Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Seperti biasa nanti yang akan saya bahas adalah tentang apa yang kita jalani sehari-hari, ya. Dan silakan dibuktikan ibu-ibu semua, apakah benar Al-Qur'an itu sebagai petunjuk yang membuat kita hidup semakin lama harusnya semakin bahagia, ya. Jadi harusnya kalau ibu-ibu benar-benar komitmen kepada Allah bahwa Al-Quran itu petunjuk hidup, harusnya kita mengikuti atau kita diikuti. Mengikuti, ya. Hasil dari mengikuti petunjuk harusnya hidup lebih mudah, ya. Lebih mudah bahagia, lebih semakin tenang di dalam menjalani kehidupan. Harusnya begitu. Baik. Kita awali kajian tadabbur Al-Quran ini dengan surat Al-Baqarah ayat 186. Silakan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Kita tadabbur Al-Quran dulu, Ibu, biar paham. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Terus, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Baik, jadi surat Al-Baqarah 186 ini Allah menawarkan kepada kita, ya. Allah menawarkan apa? Berdoa kepada Allah, terus nanti Allah akan mengabulkan, ya. Jadi tujuan Allah menyuruh kita berdoa itu supaya apa Bapak Ibu? Tujuan Allah menyuruh kita berdoa? Supaya apa? Tujuan Allah menyuruh kita berdoa. Saya berdiri aja, Mas Turun di ini aja ya. Baik, tujuan Allah menyuruh berdoa kepada kita itu untuk apa? Atau gini. Ibu misalnya punya masalah hidup, ya. Sakit, hutang, atau masalah apapun, anak, suami kan begitu ya. Ibu tuh ingin gak suami berubah, anak berubah? Ibu udah ngomong, udah susah, udah ngasih tahu bertahun-tahun, tapi gak berubah-berubah. Tapi Allah nyuruh apa? Berdoa kan? Sekarang saya mau nanya, seyakin apa doa ibu yang selama ini Bapak Ibu panjatkan kepada Allah akan dikabulkan Allah? Benar. Misalnya ibu sakit, si fulan sakit, terus ibu berdoa, ya Allah tolong sembuhkan sakit saya. Setelah ibu berdoa itu, ibu tuh yakin pasti sembuh atau masih pusing pas menjalani masalahnya? Coba saya mau lagi, ya, dengerin. Si fulan misalnya sakit, iya, saat berusaha itu yakin pasti Allah menyembuhkan atau khawatir di dalam ikhtiarnya? Jujur, berarti harusnya orang saat menjalani ikhtiar pusing atau yakin? Yakin. Mohon maaf, ibu masih pusing atau enggak saat menjalani ikhtiar? Masih pusing. Nah, ini makanya saya ulang. Padahal ibu berdoa kepada Allah minta sembuh itu, maksudnya itu ibu tuh yakin nggak Allah menyembuhkan? Yakin. Nah, pada saat menjalani ikhtiar tapi ibu masih khawatir, masih sedih, masih kadang-kadang kenapa Allah belum menolong misalnya. Berarti sebenarnya dia yakin atau tidak? Hah? Nah, ayo jujur. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong sembuhkan atau tolong selesaikan masalah saya. Berarti ketika ibu sudah minta tolong selesaikan masalah itu kepada Allah, berarti kan tugas ibu ikhtiar kan? Berarti saat ikhtiar itu dengan penuh keyakinan teorinya, atau masih ada rasa khawatir takutnya masalah nggak selesai? Iya, makanya ini saya mau nanya. Berarti pertanyaan saya, pas ibu setelah berdoa, yakin kepada Allah, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Tapi pas saat ikhtiar, ibu masih khawatir, masih bingung.
Berarti sebenarnya yang merusak doa kita itu siapa? Itu yang terjadi. Makanya ini saya mau kupas ini, karena nanti saya akan ceritakan berkaitan dengan apa yang saya lakukan kemarin di Juni 2023. Ya, ternyata ketika saya evaluasi, yang merusak doa kita adalah kita sendiri. Mohon maaf, ibu minta tolong sama Allah itu, benar nggak diawali karena ibu yakin Allah bisa nolong? Saya punya masalah, si fulan sakit, si fulan punya hutang. Ketika dia berdoa, tolong lunasi hutang saya ya Allah. Tolong selesaikan masalah saya ya Allah. Berarti saat dia minta tolong itu pasti diawali dari keyakinan bahwa Allah bisa menolong. Berarti logika yang kedua, saat ibu nanti menjalani, Allah akan lihat nggak sikap kita saat menjalani ikhtiar? Lihat. Kalau yang yakin tetap tenang menjalani ikhtiarnya. Kalau yang tidak yakin, pusing, bingung, khawatir. Nah, saya takutnya ibu selama ini berdoa, tapi pas menjalani masih pusing, bingung, dan khawatir. Kalau dalam menjalani ikhtiar masih pusing, bingung, dan khawatir, berarti hakikatnya dia berdoa nggak? Ya, kalau dia menjalani ikhtiarnya masih pusing, bingung, khawatir, berarti hakikatnya dia berdoa nggak? Tidak. Karena kalau sudah yakin itu, dia pasti menjalani dan akan membuktikan bahwa pasti Allah mengabulkan doanya. Itu masalahnya. Jadi banyak orang berdoa, tapi dia merusak doanya ketika dia menjalani ikhtiar. Karena dia tidak yakin dengan apa yang dia doakan. Dan kadang-kadang, mungkin ibu cuma berdoa, ya sudah berdoa saja. Ya, nah ini yang terjadi. Paham ini ibu-ibu? Kenapa saya bahas ini? Ternyata kalau benar-benar nanti ibu saat menjalani dengan penuh keyakinan, insya Allah pasti akan dikabulkan. Baik, Juni 2023 waktu itu saya tuh membahas tentang masalah doa ini waktu saya kajian. Terus pas saya pulang, saya di mobil itu lihat YouTube tentang masalah haji. Nah, saya bilang kenapa nggak dibuktikan aja? Kalau saya berdoa kepada Allah dengan keyakinan, insya Allah kalau mengabulkan, maka meskipun menurut kita tidak mungkin, insya Allah jadi mungkin. Tolong direnungkan. Sebenarnya yang namanya doa itu urusan kemampuan atau keyakinan? Betul? Ibu-ibu ketika punya masalah biasanya mengukur kemampuan atau keyakinan? Yang benar. Loh. Bukan. Coba. Nah, kan? Saya geser sedikit bingung lagi nih. Ayo dengerin. Iya, harusnya keyakinan. Kenyataannya? Nah, itu yang terjadi kan terbolak-balik. Coba ya. Ini makanya ibu-ibu nanti pulang tolong dipraktekkan ya, apapun yang Bapak Ibu inginkan ya. Gini, saya ulang lagi ya. Harusnya doa yang benar itu kemampuan atau keyakinan? Pegang dulu itu. Berarti keyakinan itu ada nggak urusannya dengan kemampuan? Coba direnungkan. Doa itu urusannya keyakinan atau kemampuan? Nggak ada urusan dengan kemampuan. Coba Pak Edo baca lagi ayatnya. Surat Al-Baqarah 186. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, terus aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah berjanji akan mengabulkan. Tapi ibu lihat syarat di bawahnya apa? Terus? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Syarat mutlaknya apa? Yakin bahwa Allah bisa mengabulkan, terlepas secara kemampuan ibu tidak mampu. Ngerti ini? Jadi berdoa itu urusan kemampuan atau keyakinan? Keyakinan. Ibu kalau dikasih masalah biasanya ngukurnya kemampuan atau keyakinan? Nah itu yang buat ibu pusing itu. Ayo. Salah. Ngerti? Jangan coba-coba ukur kemampuan Allah berdasarkan pemikiran kita. Awas, hati-hati. Loh iya dong. Oh nggak mungkin. Loh kata siapa? Juni 2023 setelah saya kajian, saya lihat YouTube itu, saya lihat yang orang haji bu. Terus saya bilang, ya Allah, ini kalau hitungan saya kemampuan, ini nggak mungkin saya bilang. Tapi sekarang saya mau tutup itu, saya bilang, ya Allah sekarang saya minta haji tahun 2024. Karena kalau ngantri pun di Jakarta itu udah sampai 35 sampai 40 tahun. Berarti nanti usia saya berapa saya bilang. Tolong saya yakin, tapi dengan adab ya. Saya yakin engkau pasti bisa mengabulkan. Nah kira-kira ketika kita sudah berdoa,
setan masuk nggak supaya kita ragu terhadap doa kita? Itu yang terjadi. Mana mungkin Ustadz, suami saya kan pelitnya sudah turunan misalnya. Tapi kalau Allah berdoa dikabulkan, ya dikabulkan saja gitu loh. Paham ini Bu? Jadi saya mohon sama Allah, dan saya tidak mau dari Juni nanti sampai saya misalnya anggaplah insya Allah Allah naikkan haji, saya tidak mau ragu-ragu. Ikhtiar saya tetap Bu. Tapi ikhtiar dengan keyakinan Allah pasti mengabulkan doa saya. Bukan sombong ya, tapi keyakinan Allah akan mengabulkan. Jadi saya ulang, makanya berdoa itu bukan urusan kemampuan. Berdoa itu adalah urusannya dengan keyakinan. Saya berdoa Juni 2023, apa yang terjadi? 17 Mei saya berangkat haji. Berarti apa kesimpulannya? Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita beriman kepada Allah. Mohon maaf, ibu tuh yang hadir di sini tuh beriman atau tidak kalau kepada Allah? Apa cirinya orang beriman tuh apa? Cirinya orang beriman. Baik, surat 5 ayat 69. Ya. Surat 5 surat Al-Maidah ayat 69. Silakan nanti ibu praktekkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'i, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Cirinya orang beriman apa menurut Al-Quran? Tidak ada rasa khawatir dan tidak rasa bersedih. Ibu hidup masih ada rasa khawatir dan bersedih? Berarti sudah beriman atau merasa beriman? Kenapa ngaku-ngaku? Nah, iya makanya nanti kita luruskan biar antara ayat-ayat Al-Quran yang ibu baca selama ini dengan praktek kehidupan kita tuh sama. Akhirnya Al-Quran ayat-ayatnya terbukti gitu loh. Doa Allah kabulkan, masalah Allah tolong. Kan begitu kan? Hidup ibu nanti jadi bahagia. Kan bapak ibu ingin hidupnya bahagia kan? Berarti kalau ibu ingin hidup bahagia, berarti harus mau mengikuti Al-Quran, atau Al-Quran disuruh mengikuti kita? Benar ya? Berarti ibu harus mengikuti Al-Quran ya? Tolong dijawab. Ibu tuh kalau punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Ayo. Nah baru saya geser sedikit udah bingung ini. Katanya ibu setuju. Kalau kita ingin bahagia, benar nggak rumusnya kita harus mengikuti Al-Quran? Betul ya? Menurut Al-Quran, kalau kita punya masalah tuh sabar atau cepat selesai? Ibu pas dikasih masalah biasanya ingin sabar atau ingin cepat selesai? Oh, ini makanya. Bukan artinya itu sikap kita saat menjalani ujian ternyata nggak sama gitu loh. Ayo, sadar nggak ini Bu? Ya? Oke, sekarang saya mulai ya. Jadi gini, sebentar. Saya mau ngajarin ibu doa. Nanti silakan ibu doa yang sederhana dulu, ya. Melatih agar benar-benar nanti tuh doa ibu tuh bukan hanya sekadar baca gitu loh. Tapi doa ibu tuh benar-benar dikabulkan. Pertanyaan saya Bu, kalau ibu doa terus dikabulkan, doa dikabulkan, harusnya ada masalah nggak? Nah itu maksud saya, jangan bertahun-tahun doa tapi kok nggak dikabul-kabulkan misalnya. Saya udah doa Ustadz, saya sudah minta, saya udah bagaimana tapi nggak dikabulkan. Berarti bukan salah janji Allahnya, yang salah diri kitanya gitu loh ibu-ibu. Ya. Nah saya ceritakan, jadi pas waktu Juni itu 2023, saya tuh mohon pokoknya saya seperti dia aja, pokoknya jangan sampai ragu. Akhirnya benar, pokoknya saya mohon kepada Allah. Setelah itu saya yakin dengan menjalani ikhtiar dan saya tidak berpikir dari mana. Enggak. Karena namanya keyakinan itu bukan bertanya dari mana, tapi hanya memegang apa yang Allah janjikan. Baik, surat 19 ayat 8 ayat 9. Ya. Surat 19 surat Maryam ayat 8 dan ayat 9. Coba kita lihat apa yang perhatikan cerita ini, nanti saya baru simpulkan ilmunya. Dia Nabi Zakaria berkata, baik. Ya Tuhanku. Surat 19 ayat 8 ayat 9. Ya. Dia Nabi Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak
Padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Logikanya benar nggak? Bagaimana ya Allah, saya punya anak, saya ini tua, istri saya mandul. Logika ini benar atau tidak? Nah itu kan yang selama ini Bapak Ibu pegang kan? Betul? Padahal kalau kita ngaku beriman kepada Allah, berarti sudut pandangnya, sudut pandang kita atau sudut pandang Allah? Nah ibu biasanya ukur masalah itu dari sudut pandang Allah atau sudut pandang kita? Nah itu yang salah. Kita disuruh beriman kepada Allah itu meyakini apapun yang Allah kehendaki, meskipun secara kemampuan itu di luar kemampuan kita. Ngerti? Nah terus apa yang Allah sampaikan di ayat 9-nya? Ini pelajaran untuk hidup kita. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Buat manusia sulit atau mudah? Mandul udah tua, sulit kan? Buat Allah mudah. Terus? Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud. Baik. Sekali. Menyelesaikan masalah itu untuk kita mudah atau sulit? Untuk kita sulit. Untuk Allah? Sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu semua, berarti nanti ketika punya masalah, ibu tuh ingin menyelesaikan dengan kemampuan sendiri atau dengan kemampuan Allah? Sudah begitu? Nah, makanya di kitab Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 2 dari awal sudah jelas. Apa ibu-ibu? Al-Baqarah ayat 2? Hafal itu semua. Tinggal dipraktekkan gitu kan? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ayat 2. Apa kata Allah? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Apa, Bu? Berarti pasti akan terjadi nggak? Benar. Berarti ketika Allah bilang bersama kesulitan akan ada kemudahan, itu pasti terjadi nggak? Berarti nanti ibu pas menghadapi kesulitan, yakin pasti ada kemudahan atau pusing dengan kesulitannya? Nggak, biasanya. Padahal yang berjanji siapa? Allah. Allah bilang bersama kesulitan. Dan Allah tahu nanti kita menjalani suatu permasalahan itu pasti akan mengalami kesulitan. Makanya kalau nanti mengalami kesulitan, ibu tuh tetap yakin dengan apa yang Allah janjikan atau pusing dengan masalahnya? Nggak usah dijawab, saya udah tahu jawabannya sebenarnya. Nah makanya di sini fungsinya antara ayat-ayat Al-Quran itu harusnya dipraktekkan dalam ibu dan menjalani masalah sehari-hari. Jadi meskipun menurut akal kita, aduh ini gimana ya, tapi ibu buka. Tapi menurut Al-Quran ternyata Allah bilang akan menolong, gitu loh Bu. Misalnya ibu punya apa? Keinginan kau belum dikabul-kabulkan. Buka ayatnya. Ini kenapa keinginan saya nggak dikabulkan? Oh ternyata saya kurang yakin saat berdoa. Nah Al-Quran itu petunjuk. Mohon maaf. Benar nggak kita tuh wajib ikhtiar? Betul ya? Sekarang tolong dijawab. Selama ini kita ikhtiar itu tujuannya ya untuk memikirkan, untuk menyelesaikan masalah kita, atau untuk mengikuti petunjuk Al-Quran? Saya ulang, jujur ya, selama ini benar gak? Ketika kita punya masalah, kita ikhtiar pasti hanya fokus bagaimana menyelesaikan, betul? Padahal kalau kita ikhtiar tidak mengikuti petunjuk, selesai atau tidak? Berarti ikhtiar yang benar tuh untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengikuti petunjuk? Kenapa selama ini pikirannya ingin menyelesaikan? Ayo. Lah, padahal setiap masalah ada nggak solusinya di dalam Al-Quran? Ada. Terus kenapa pikiran kita tidak mengikuti Al-Quran? Loh, belum sampai. Coba direnungkan. Yang namanya petunjuk itu, ya. Yang namanya petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Lah berarti sebenarnya menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Lah terus kenapa banyak yang nggak selesai? Aneh kan? Iya. Ibu tahu nggak? Ibu tuh aneh dari dulu. Paham Bapak Ibu ini? Ya,
Jadi tugas kita ikhtiar itu maksudnya bukan mikir sendiri besok bagaimana, hutang saya bagian. Bukan. Tugas Bapak Ibu disuruh ikhtiar itu untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Berarti di dalam Al-Quran kira-kira ada nggak langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah? Ada. Jadi logikanya harusnya ibu semakin lama ngaji itu semakin tenang, semakin yakin, masalah cepat selesai. Itu fungsinya ngaji. Ya, kalau tetap pusing, tetangga ibu juga yang nggak ngaji pusing, lah terus bedanya apa yang ngaji sama yang nggak ngaji? Makanya ketika ibu nanti jadi semakin tenang, akhirnya ibu bisa narik tetangga, kok Mbak Yu kamu jadi tenang? Saya ngaji, karena dengan ngaji itu saya diajarkan cara menyelesaikan masalah hidup. Paham ibu-ibu ini semua? Ya harusnya logikanya setahun 2 tahun ibu semakin yakin udah selesai masalahnya. Maka hidup ibu akan semakin bahagia. Karena saya yakin yang hadir di sini kalau saya tanya semua, benar nggak cita-citanya cuma satu, bahagia dunia dan akhirat? Ada yang lain? Nggak ada. Nah kalau masih pusing terus kapan bahagianya? Ngerti? Ya, jadi saya ulang ya. Jadi sekarang, ayo kita belajar langkah demi langkah. Ketika ibu diberikan suatu ujian atau permasalahan, langkah yang pertama itu apa? Langkah yang kedua itu apa? Langkah yang ketiga itu apa? Langkah yang keempat itu apa? Setelah mengerti langkah-langkahnya, masih mikir atau ikuti langkah-langkahnya? Berarti selesai ya nanti masalahnya? Sudah. Orang bermasalah itu bukan karena masalahnya. Orang bermasalah itu karena nggak mengerti apa yang harus dilakukan ketika masalah itu datang. Contoh, suami centil, langkah yang pertama apa? Atau gini. Anak misalnya susah sholat. Ya. Oh yang suami centil aja. Oke. Enggak kan kasus umum biasanya saya lihat ya, kasus umum tuh ya, misalnya kasus umum rumah tangga tuh kan biasanya cuman ekonomi atau suami misalnya nggak sesuai dengan keinginan kita, anak tidak sesuai dengan keinginan kita, kan begitu ya? Tolong dijawab, selama ibu sekolah, selama ibu kuliah, pernah nggak diajari cara menyelesaikan suami galak misalnya? Padahal berhadapan nggak tiap hari? Lah terus kalau ibu nggak diajarkan caranya, jadi masalah atau tidak jadi masalah? Nah itu harusnya. Padahal di dalam Al-Quran ada nggak caranya? Ada. Nah kalau ada kenapa nggak selesai-selesai? Kenapa tetap galak? Kan begitu logikanya. Ya? Kenapa? Nggak, terlepas dari wataknya pertanyaan saya, ada nggak cara menyelesaikannya di dalam Al-Quran? Ada. Makanya Al-Quran itu dipakai, dibaca, dipraktekkan, dibuktikan supaya ibu semakin yakin gitu loh. Misalnya teman ibu ngasih resep kue, Mbak Yu ini pokoknya kue resepnya ini pokoknya kalau dibuat sesuai resep pasti enak. Ibu kalau ingin tahu resep itu benar atau salah ngapain? Dibikin, dibuktikan, praktekkan. Kalau sudah terbukti berarti resep itu benar atau salah? Benar. Resep kehidupan itu namanya Al-Quran. Menurut Al-Quran semua permasalahan itu akan ada jalan keluarnya. Menurut Al-Quran. Berarti ketika ibu menghadapi hidup terus belum ada jalan keluar, ini di mana salahnya? Nah, ibu buka Al-Qur'annya. Makanya dalam rukun iman kita salah satunya harus beriman kepada Al-Qur'an. Iya kan? Paham ibu-ibu nih? Ya, jadi hidup awas ya, hidup cuman sekali. Awas. Kalau ibu tidak mengikuti Al-Quran, cuman pikirannya sendiri, terus buat apa? Pertama, belum tentu benar kalau kita mikir sendiri, betul? Yang kedua, petunjuknya sudah ada. Logikanya kalau ibu ngikuti petunjuk, harusnya nggak pusing. Orang pusing tuh mikir sendiri. Bahkan yang lucunya, sudah ada petunjuknya, masih mikir sendiri. Ayo, jujur. Iya kan? Misalnya petunjuk belok kanan, ibu kadang, kayaknya belok kiri. Kan begitu yang terjadi. Sen kanan, belok kiri. Lah ya jujur. Ya, jadi nanti kalau ibu mau belajar, saya akan ajarkan nanti langkah-langkahnya. Jadi gimana misalnya menghadapi masalah hutang, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan itu ternyata mudah dan bisa diselesaikan.
Kenapa saya bilang mudah? Saya ini pelaku pengalaman. 2008 perusahaan saya hancur, hutang saya 2,5 miliar, istri saya mau cerai, saya akan dipenjara. Makanya saya berani mengatakan menyelesaikan masalah mudah, karena saya sudah praktekkan. Dan ternyata ketika saya praktekkan Al-Quran dengan bimbingan guru saya diajarkan, hutang waktu itu, hutang saya harus diselesaikan dalam 3 bulan. Terus istri saya mau minta cerai, saya akan dipenjara. Saya praktekkan Al-Quran 2,5 bulan, selesai masalah saya. Kenapa? Karena semua solusi itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau yang pusing-pusing menghadapi masalah hidup, pasti kurang baca Al-Qurannya. Dan kurang mempraktekkan. Ya, baik, sekarang kita akan mulai. Langkah pertama, saat Bapak Ibu diuji oleh Allah. Ketika Ibu dikasih ujian, biasanya yakin atau mikir? Enggak, yang benar dulu jawabannya. Ayo, nah kan? Coba saya ulang. Ketika Ibu dikasih ujian, biasanya yakin dulu atau mikir dulu? Mikir apa? Kan petunjuknya udah ada. Kenapa? Mikir dulu. Emang kita bisa menyelesaikan? Nah kalau nggak bisa ngapain mikir? Nah, baik. Gini. Saya ulang ya. Sebenarnya Ibu dikasih pikiran tuh untuk apa sih? Coba saya mau nanya dulu ini, Jang. Hah? Iya, untuk mikir apa? Mikir besok bagaimana? Mikir bagaimana solusinya, begitu? Saya ulang. Ibu selama ini dikasih pikiran, pas dikasih masalah tuh Ibu benar nggak selalu mikir solusinya bagaimana, betul? Atau misalnya gimana, dari mana uangnya, betul? Tolong dijawab, memang Allah suruh? Loh. Ayo, kita diskusi. Ibu kan kalau punya masalah secara respon pertama, kayak saya dulu juga waktu saya belum paham, ya kalau waktu itu belum paham kan. Saya kan punya masalah hutang, saya punya masalah keluarga, istri saya minta cerai, terus saya mau di penjara. Kan secara umum manusia itu kan mikir, aduh gimana caranya, betul nggak? Padahal mau dipikirkan sampai 24 jam pun, kepikiran nggak solusinya? Memang enggak, dan Allah tidak menyuruh. Tolong dijawab, memang selama ini Allah tuh nyuruh kita ikhtiar untuk menyelesaikan masalah? Loh, terus Ibu selama ini ikhtiar tujuannya untuk apa? Loh. Kok bingung sendiri? Ayo. Enggak, jujur, Ibu selama ini ya, kan Ibu selama ini kan ikhtiar, betul? Yang sakit ke dokter, yang usaha, dagang, kemana kan gitu ya? Yang karyawan ke kantor kan begitu? Pertanyaan saya, memang selama ini Allah ngasih masalah tuh untuk Ibu menyelesaikan? Nah, terus kenapa Ibu selama ini ikhtiar untuk menyelesaikan? Loh, usaha betul, tapi niatnya apa? Nah, saya mau nanya, tolong tunjukkan kepada saya ayat di Al-Quran 6666. Ayat yang Allah bilang, hei manusia nih, saya kasih ujian, kamu selesaikan. Ada atau tidak? Ada. Di mana? Ayo. Bukan. Pertanyaan saya, ayatnya ini, hei manusia ini saya kasih ujian, kamu selesaikan. Nggak ada. Lah sekarang pertanyaan saya, Ibu selama ini ikhtiar tujuannya menyelesaikan tuh, ikuti ayat yang mana? Nggak ada. Ayo, selama ini Ibu bertahun-tahun hidup, benar nggak ikhtiar niatnya untuk menyelesaikan? Iya, emang Allah suruh? Loh, terus kenapa nggak disuruh kok malah kreatif? Ayo, bingung kan? Loh iya, tapi kalau niatnya menyelesaikan itu salah, karena tidak ada satu ayat pun Allah tuh nyuruh menyelesaikan. Padahal kenyataannya Ibu jujur, selama ini Ibu niat ikhtiar, benar nggak untuk menyelesaikan masalah? Makanya kalau nggak selesai, stres kan? Nah itu yang terjadi, karena dari awal salah jalan. Emang salah pikirnya? Mohon maaf, dari kapan salah pikir? Nanti saya jelaskan. Berarti Allah tuh nyuruh ikhtiar untuk apa? Kan itu aja kan? Nih saya jelaskan Bu.
Allah selama ini nyuruh ikhtiar itu maksudnya biar ibu tuh ikhtiar itu niatnya minta tolong sama Allah, bukan untuk menyelesaikan. Surat 3 ayat 160. Surat 3 ayat 160. Surat 3 ayat 160. Apa kata Allah? Surat Al-Imran itu. Ya, ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Dengerin Bu. Terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Jadi ibu mau ikhtiar jungkir balik pun, kalau Allah tidak menolong, selesai nggak masalah kita? Berarti niat ikhtiar yang benar itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya minta tolong sama Allah? Nah, jadi dari awal niatnya dibenerin dulu sebelum ibu menjalani ikhtiar. Lah kalau ngikutin Al-Quran begitu, makanya saya bertanya, ibu tuh selama ini ngikutin siapa? Lah kan diri sendiri lagi. Paham ya ibu ya? Jadi kenapa kita selama ini pusing bingung menjalani hidup meskipun sudah sholat, sudah sedekah? Karena niat dari awal ibu sudah salah. Niat yang benar tuh bukan menyelesaikan masalah. Niat yang benar tuh supaya Allah menolong. Mohon maaf, kalau Allah ingin menolong, kira-kira kepada yang bersyukur atau mengeluh? Ibu ketika punya masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Tapi ingin ditolong, begitu? Ini nggak nyambung ini. Ayo, nggak bisa Bu. Ibu harus ngikuti dulu aturan Al-Qurannya gimana. Bukan Al-Quran disuruh ngikuti pikiran kita. Pikiran kita disuruh mengikuti Al-Quran. Jadi niat yang benar itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong. Makanya di surat Al-Baqarah 225, lihat ya. Surat Al-Baqarah ayat 225. Apa kata Allah? Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Jadi dari awal saja niat ibu sudah salah, ingin menyelesaikan masalah. Ibu niatnya dari awal, ya Allah sekarang saya mau ikhtiar dalam rangka supaya engkau menolong saya. Makanya ibu tiap sholat di Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Nah itu hafal ayatnya, apa artinya itu? Hanya kepada engkau laku menyembah dan hanya kepada engkau lah memohon. Terus kenapa niatnya untuk menyelesaikan masalah? Loh kan ibu 17 kali yang wajib baca kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau laku menyembah dan hanya kepada engkau lah memohon pertolongan. Berarti kita ikhtiar itu supaya Allah nolong. Gak apa-apa, mikir dulu sebentar. Karena ibu menjalani masalah kalau nggak sesuai dengan Al-Quran, tersesat pasti ibu, pasti bingung lagi. Akhirnya stres, udah merasa sholat, udah merasa ikhtiar, udah kemana-mana, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata dari awal niatnya memang sudah salah. Ya ibu-ibu ya. Jadi misalnya nanti anak bermasalah, suami bermasalah, ibu niatkan dulu awalnya. Ya Allah sekarang saya mau menyampaikan, saya mau ngomong sama suami saya. Tolong saya, karena hanya engkau yang bisa nolong. Jadi Allahnya dilibatkan Bapak Ibu. Kalau Allah dilibatkan kira-kira pusing atau enggak? Tidak, nanti juga Allah yang nolong. Berarti saya simpulkannya. Berarti kesimpulannya semua ujian apapun yang menimpa kita, ya, semua masalah yang menimpa kita semua, berarti ujung-ujungnya menyelesaikan siapa? Allah. Ibu tahu yang menyelesaikan Allah. Terus ibu pusing itu ngapain? Kecuali ibu disuruh menyelesaikan. Saya ulang ya. Kalau ibu disuruh menyelesaikan, silakan pusing. Tapi kan saya tanya, ini ujung-ujungnya nanti yang menyelesaikan masalah siapa? Nah, ibu tahu nggak ini? Nah, kalau tahu terus ibu pusing itu apa? Partisipasi gitu. Loh kan ibu tinggal menjalani petunjuk, nanti baru Allah nolong. Makanya kita wajib ikhtiar itu bukan mikir sendiri. Kita ikhtiar itu dalam rangka menjalani petunjuk-petunjuk Allah. Berarti nanti semakin lama efeknya, semakin yakin dengan petunjuk Allah. Iya ya, kalau saya jalani petunjuk itu ternyata masalah mudah, pas menjalani masalah tenang. Karena Allah berjanji, barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut dan khawatir. Al-Baqarah ayat 38.
Jadi Allah tuh udah ngasih gambaran, udah ngasih petunjuk, ngasih ngajaran, saya masih pusing. Ya, ibu belajar lagi ya, Al-Qurannya ya dibuka ya. Surat Al-Baqarah ayat 38. Dibacakan kembali. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Sudah datang belum petunjuknya? Sudah, ini yang kita baca ya. Terus? Maka barang siapa mengikuti petunjukku. Kalau ibu mengikuti petunjuk, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berarti saat menjalani masalah tuh bahagia atau pusing? Bahagia karena mengikuti petunjuk. Loh, ayo belajar. Loh, ini siapa yang janji? Siapa yang janji? Allah janji, berarti pasti akan terjadi nggak? Pasti. Makanya ibu harus belajar sekarang bagaimana menyambungkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan masalah yang dia jalani, gitu aja. Ya, insya Allah nanti lama-lama ibu akan paham. Oh, berarti ya ikuti aja gitu loh. Jadi sebenarnya menjalani masalah hidup tuh mudah atau sulit? Mudah bagi yang mengikuti petunjuk. Atau gini, tolong ibu direnungkan ya. Lebih mudah mikir sendiri atau lebih mudah mengikuti petunjuk? Lebih mudah mengikuti petunjuk kan? Tinggal ikuti aja kan? Ibu pas dikasih masalah tuh mikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Hah? Enggak. Enggak, ibu mikir sendiri tuh kenapa? Kurang tantangan gitu? Hah? Lah, makanya kita lihat. Allah ngasih akal kepada kita, ya. Coba. Allah ngasih akal kepada kita. Itu tuh untuk kita mikir sendiri atau mengikuti petunjuk. 38 ayat 29. Ya kalau begitu kenapa jadi mikir sendiri? 38 ayat 29. Surat 38 ayat 29. Ini menurut Al-Quran, Allah ngasih akal pikiran kita untuk mikir sendiri atau untuk mengikuti petunjuk. Nah sudah, kalau gitu kenapa nggak diikuti saja? 38 ayat 29. Kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Terus? Agar mereka menghayati ayat-ayat di dalam. Satu, memahami ayat-ayatnya saat ibu menjalani ujian. Terus? Dan agar orang-orang yang berakal sehat tuh mendapat pelajaran. Jadi si akal ini dipakai untuk mikir besok bagaimana atau dipakai untuk mengikuti petunjuk? Nah, akal itu dipakai itu, bukan mikir besok bagaimana. Jadi selama ini ibu akal dipakai buat apa? Ya mikir apa? Nah, kan salah kan? Akal itu dipakai untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Oh, ternyata saya ikhtiar itu menurut petunjuk bukan untuk menyelesaikan masalah. Ternyata saya disuruh ikhtiar itu untuk supaya minta tolong sama Allah. Oh, ternyata doa yang benar itu adalah setelah berdoa saya yakin pasti dikabulkan. Berarti ibu cek akhlak ibu saat menjalani ikhtiar itu. Bukan setelah doa, Ustadz kenapa ya doa saya nggak dikabul-kabulkan, makin nggak dikabulkan. Loh, karena syarat doa itu adalah yakin. Kalau sudah yakin masih mikir nggak? Yang udah yakin yang dipikir apa? Nggak, selama ini tuh ibu tuh sadar nggak menjalani hidup? Lah itulah fungsinya, ya. Makanya dari awal di Al-Baqarah ayat 2 awas ya, tidak ada keraguan, awas hati-hati, ya. Baik, sekarang saya mau nanya nih. Yang namanya Al-Quran itu untuk semua manusia atau sebagian manusia? Al-Quran itu semua manusia. Tapi petunjuknya untuk semua atau sebagian? Nah, 45 ayat 20. Surat 45, surat Al-Zaziyah ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Baik, Al-Qurannya memang untuk semua manusia. Tapi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Tapi petunjuknya untuk siapa?
Yang yakin itu yang pusing atau yang tenang? Ibu kalau dikasih masalah pusing atau tenang? Makanya nggak dapat petunjuk. Jadi salah siapa? Sita. Padahal ibu mau yakin atau pusing pun tetap nggak wajib menjalani masalah. Iya, pusing tetap harus dijalani, yakin juga tetap harus dijalani. Kira-kira harusnya pilih yang mana? Atau kenapa pilih yang pusing gitu loh? Belum punya ilmu katanya. Paham ya ibu-ibu ya? Baik, sekarang gini ya. Semua yang hadir di sini, benar nggak? Selain akal, Allah juga memberikan yang namanya iman. Betul ya? Jadi selain akal itu, Allah juga memberikan namanya iman. Tolong dijawab. Tujuan Allah ngasih iman itu untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk yakin itu meyakini. Iya, iman tuh yakin. Maksudnya tujuan Allah ngasih iman itu kepada diri kita tuh implementasinya nanti saat ibu diuji itu untuk apa gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Bedakan dengan Wah. Enggak, kalau menyelesaikan masalah nanti pertolongan Allah. Maksud saya itu, kan selama ini ibu dibekali dua alat nih. Saya sederhanakan saja ya, ada akal, ada iman. Betul nggak ini? Harusnya logikanya akal dan iman ini bertolak belakang atau seiring? Seiring dong harusnya. Tapi kan kadang-kadang ibu bilang, aduh dari mana? Terus tapi kadang-kadang, tapi saya yakin. Nah, kan kadang bertolak belakang kan? Satu sisi mungkin kalau ngomong yakin-yakin, tapi kenyataannya masih bingung dalam proses penjalanannya. Kan gitu kan? Nah sekarang saya mau kupas dulu. Tujuan Allah ngasih iman tuh untuk apa? Nah ini biar ibu paham nantinya. Karena kalau ibu nggak mengerti ini, harusnya yakin malah pusing gitu loh. Takutnya begitu. Nah saya pikir begitu. Sekarang pertanyaan saya, tujuan Allah ngasih iman tuh untuk apa? Ya iman tuh percaya. Silakan Bu. untuk beribadah kepada Allah. Manusia punya keterbatasan kemampuan. Terus? Sehingga dengan adanya iman bahwa kalau kita cuma mampunya sekian, nanti Allah sendiri akan selebihnya. Oke, berarti gini, coba ya, perhatikan. Ini saya kupas biar jadi ilmu, biar ibu nanti bisa praktekkan ya. Jadi imannya tuh muncul gitu loh, jangan tidur terus, gini. Ya, surat 17 ayat 1, perhatikan. Nanti saya akan kupas ini biar ibu paham. Oh, berarti saya harus begini sikapnya gitu loh. Surat 17 ayat 1. Ayat 1. Coba didengarkan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba direnungkan. Ini perintah Allah, masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Terus ketika sudah tidak masuk akal, apa yang ibu lakukan? Pusing, bingung, atau menjalani dengan keyakinan? Jadi fungsinya iman itu apa yang Allah kasih? Allah memberikan iman kepada kita itu karena nanti akan ada perintah-perintah Allah yang sudah di luar akal. Kalau sudah di luar akal, akalnya jangan dipaksain. Tinggal mau percaya atau tidak. Contoh. Besok ibu harus bayar kuliah anaknya. Ibu sekarang nggak punya uang. Nah, kan mesti nggak? Menurut akal, pasti pemikirannya uang dari mana, betul? Tapi kalau ibu yakin kepada Allah, Allah bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti bisa dibayar nggak? Nah, hal seperti itu pakai akal atau pakai iman? Nah, kalau gitu masalahnya apa? Gak ada uangnya. Yakin nggak? Nah, loh, Allah berjanji tadi apa? 65 ayat 3. Makanya loh ini loh harus ngerti itu. Surat 65, surat At-Tolak ayat 3. Coba diperhatikan nih. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kepikiran atau tidak kepikiran? Baca lagi. Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kepikiran atau tidak? Berarti ini harusnya dengan akal atau dengan iman? Nah pertanyaan saya, ibu yakin nggak dengan ayat ini? Nah, terus kenapa jadi masih pusing? Nah, pada saatnya itu yakin.
Allah akan mengabulkan ketika melihat akhlak ibu sampai ke hari H. Dan setan di situ mainnya. Loh kan, saya udah bilang, saya Juni minta kepada Allah naik haji. Allah ingin tahu dong, dia minta kepada saya tuh tetap yakin sampai nanti hari H membuktikan, atau masih khawatir dengan yang dia minta, kan begitu kan Bu? Pertanyaan saya, setelah ibu berdoa, pas menjalani, ibu kadang-kadang khawatir lagi nggak? Atau gitu ngapain berdoa? Kan berdoa itu yakin Allah bisa menyelesaikan. Berarti saat ibu nanti menjalani, tunjukkan kepada Allah bahwa ibu tetap yakin gitu loh. Yakin doang gitu terus nggak apa-apa. Loh enggak, yakin saat menjalani ikhtiar. Kenapa? Apa-apa sebentar. Loh, beda masalah apapun, yang nolong siapa? Lah berarti mau masalah apapun harusnya? Nggak ada beda kecuali ibu disuruh menyelesaikan. Tadi saya ulang, kita tuh ikhtiar disuruh menyelesaikan atau disuruh minta tolong sama Allah? Lo minta tolong tuh sulit atau mudah? Lah terus kenapa bilang sulit? Loh, tadi saya bilang setelah minta tolong ikhtiar itu dengan kondisi yakin Allah pasti nolong atau khawatir dengan masalahnya? Loh, kesalahan kita di situ, kita minta tolong tapi pas ikhtiar kita sendiri nggak yakin ditolong Allah. Loh, ikhtiar itu dalam mikir sendiri atau ngikuti petunjuk? Loh kan tadi saya bilang, setelah minta tolong, lihat petunjuknya apa. Kalau petunjuknya minta tolong tanya sama Ustaz bisa nggak? Loh iya, memang ini saya mau ajarin. Loh bener. Ayo, jujur, ibu selama ini kan salah pemahamannya jadinya. Karena harusnya setelah minta tolong itu, kita ikhtiar dalam rangka mengikuti petunjuk. Berarti sekarang kita akan kupas gimana caranya ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka mengikuti petunjuk. Jadi kalau petunjuk belok kanan atau belok kiri? Nah, makanya jangan sen kanan belok kiri. Baik, sekarang ya saya kasih gambaran dulu ayatnya, biar nanti detailnya baru saya jelaskan. Ya. Surat 10 ayat 109. Lihat, cara ikhtiar. Surat 10 Yunus ayat 109. Nanti dipotong-potong Pak di situ Pak. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Satu. Sebentar, sekali ulang. Pelan-pelan. Sebentar, ikhtiar yang benar kita lihat di dalam Al-Quran ya. Satu apa? Ikutilah apa yang diwahyukan. Ikutilah. Berarti masih mikir atau ikuti? Awas, jangan mikir sendiri. Jadi kalau nanti ada masalah, menurut Al-Quran, ikuti apa yang kata Allah inginkan. Jadi ikutilah di dalam ikhtiar itu. Berarti memang wajib ikhtiar ya? Berarti tujuannya menyelesaikan masalah atau untuk ibadah? Kalau memang ikhtiar tujuannya untuk ibadah, maka harus ada apa saat ikhtiarnya? Terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Ibadah itu salah satunya benar nggak? Kita sabar. Kalau cepat selesai, ibadah bukan? Kalau khawatir, ibadah atau bukan? Nah, selama ini tolong dijawab. Ibu selama ini tuh ikhtiar, ibadah atau bukan? Bukan. Emang. Jadi langkah yang pertama itu ikuti Al-Qur'annya bagaimana. Lalu akhlak kita saat ikhtiar, tunjukkan. Berarti di situ ada kesabaran, ada keikhlasan gitu loh. Karena kalau tidak begitu, ibu ngapain ikhtiar kalau tidak menuju ibadah? Kalau cuman pusing, bingung, stres, terus bedanya sama orang kafir apa ikhtiarnya? Iya, tapi kan kalau dibilang kafir nggak mau. Kafir tipis ya. Tipis. Jelas ibu-ibu semua ya? Jadi intinya, ini bukan cerita tentang masalah kita, karena masalah kan nggak bisa ditolak. Ini adalah ceritanya saat kita ikhtiar selama ini mengikuti petunjuk atau tidak, itu permasalahannya. Karena kalau mengikuti petunjuk mau masalah sebesar apapun pasti selesai, wong Allah janji kok. Ya, baik sekarang baru kita akan mulai. Terus gimana ikhtiarnya saat kita menghadapi permasalahan sampai dari awal sampai selesai, kan begitu harusnya. Jadi langkah yang pertama apa tadi? Ya, ibu bisa nggak ngikuti kalau tidak yakin? Nah, karena orang ngikuti itu harus dari keyakinan dulu.
Kenapa kita harus yakin? Karena tadi dikasih iman sama Allah. Kan ibu semua punya iman kan? Nah itu dipakai. Makanya tujuan Allah menguji itu untuk apa? Meningkatkan keimanan. Makanya kalau diuji pasti ibu harusnya pakai iman. Iman itu sudah bicaranya bukan masuk akal tidak masuk akal. Iman itu bicaranya yakin atau tidak. Ibu tuh yakin nggak sama Allah? Yakin. Kira-kira ibu cuma dibilang disuruh yakin saja atau nanti Allah minta dibuktikan? Cirinya orang yang yakin sama Allah tadi apa? Tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Nah ibu saat menjalani masalah masih nggak ada rasa bersedih hati dan khawatir? Nah berarti sebenarnya ibu yakin atau kurang yakin? Nah jadi yang salah siapa? Ya kita sendiri. Ya, paham? Ini sampai jam berapa, Bu? Sampai sore. Hah? 11 ya? Oke, sampai jam 11 ya? Oke, berarti nanti saya kesini lagi, saya kupas lagi. Oke, bagaimana langkah ikhtiar yang benar saat kita menjalani? Jadi yang pertama apa ya? Yakin. Kenapa yakin? Surat 10 ayat 9. Kenapa kita harus yakin? Surat 10 Yunus ayat 9. Ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Kenapa kita harus yakin dulu, Bu? Karena ibu dikasih petunjuk atau tidak berdasarkan keyakinan. Ya, jadi kita harus yakin dulu. Yakin apa? Yakin Allah pasti akan menolong masalah kita. Paham? Ya. Jadi apapun masalahnya, saya nggak ngerti ya, tapi saya yakin engkau pasti nolong saya. Dan Allah tidak akan menyanyiakan orang kalau dia yakin kepadanya. Nggak mungkin. Makanya kalau ibu yang pertama kalau sudah tidak yakin, sudah pusing, maka ibu jangan kaget. Ibu kena pasal hadis, Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Ketika ibu pusing, itu Allah biarkan. Tapi kalau ibu yakin, Allah pasti tolong. Padahal mohon maaf ya, ada nggak alasan ibu tidak yakin sama Allah? Ada? Adakah sifat Allah yang meragukan sehingga ibu kurang yakin? Ada nggak? Nah, terus kenapa nggak yakin-yakin? Ya. Jadi langkah yang pertama itu ya. Baik. Setelah yakin, berarti langkah yang kedua adalah syarat Allah nolong itu apa? Kan begitu aja kan? Syaratnya apa? Al-Baqarah 153. Surat Al-Baqarah ayat 153. Setelah yakin ibu jalani. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, makanya Allah manggil orang-orang yang yakin kan? Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kenapa Allah manggil orang-orang yang beriman? Karena belum tentu semua orang yakin kepada Allah. Kan itu masalahnya. Ya. Siapa yang tidak yakin itu yang pusing-pusing itu loh. Ya. Terus. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, jadi setelah yakin ibu disuruh apa? Sabar dan sholat. Berarti saat ibu menjalani masalah, ibu disuruh apa? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu terus-menerus berikhtiar dengan keyakinan Allah pasti menolong hambanya. Sabar itu bukan diam ya. Kalau diam namanya pasrah. Sabar itu terus-menerus berikhtiar sampai nanti Allah menolong masalahnya. Karena kalau ibu ikhtiar tidak sabar, ibu pasti putus asa. Saya ulang. Jadi sabar itu penting atau tidak? Penting, karena kalau ibu ikhtiar tidak dalam keadaan sabar, ibu pasti putus asa. Ya. Iya, dan memang setan inginnya begitu. Ya, jadi saya ulang. Tolong direnungkan. Kalau ibu nggak sabar, kira-kira itu masalah bakal jadi masalah nggak? Masalah. Tapi kalau ibu sudah sabar, masalah bukan? Bukan orang sabar kan? Berarti yang jadi masalah itu karena masalahnya atau karena nggak sabar? Jadi salah siapa? Ya sudah. Baik, saya tanya, sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Baik, nggak apa-apa. Sabar itu sulit.
tolong bantah jawaban saya. Sulit atau nggak tahu caranya? Kenapa bilang sulit? Bilang aja nggak tahu caranya. Karena ibu selama ini kalau punya masalah, saya ulang ya, ibu selama ini kalau punya masalah cuman disuruh sabar, nggak pernah diajarkan caranya sabar. Benar atau tidak? Ayo, iya ini mau saya jelaskan, sabar. Loh iya, masalahnya orang selama ini bilang sabar itu sulit, ikhlas itu sulit karena ibu selama ini nggak pernah diajarkan caranya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan apa? 18 ayat 68. Surat 18, surat Al-Kahf ayat 68. Apa kata Allah? Kenapa sabar itu sulit? Dan memang Allah jelaskan. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Tuh, jadi sabar itu sulit atau nggak tahu caranya? Tahu caranya. Karena ibu selama ini cuma disuruh sabar selalu. Betul, orang tuh pasti ingin sabar. Tapi harusnya ketika ada orang nyuruh itu bu, tanya dulu, Ustadz, Ustazah, Pak, Bu, saya ini bukan orang sabar, ingin jadi sabar, gimana caranya? Jadi yang harus diajarkan tuh caranya, bukan cuma disuruh. Kalau cuma disuruh itu anak kecil juga bisa nyuruh ibu sabar. Ya, jadi menurut Al-Quran sabar itu sulit atau nggak tahu caranya? Salah sendiri, kenapa nggak belajar caranya? Iya, ini saya mau jelaskan sekarang. Oke, kenapa sabar itu penting? Saya jelaskan bu, kenapa sabar itu ibu dalam menjalani ikhtiar, kenapa ibu harus sabar? Tadi baca lagi Pak surat Al-Baqarah 153. Kenapa sabar itu penting di dalam menjalani ikhtiar? Karena di sini kuncinya. Kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah ayat 153. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, perhatikan kalimat di sini. Kenapa sabar itu penting dalam menjalani ikhtiar? Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena kalau ibu ikhtiar tidak sabar, maka ibu tidak bersama Allah gitu loh. Jadi kenapa orang bingung, orang pusing dengan masalahnya? Karena dia nggak bersama Allah. Mohon maaf, tadi saya ulang lagi. Jujur selama ini ibu saat ikhtiar tuh ingin cepat selesai atau ingin sabar? Kalau cepat selesai bersama siapa? Nah, itu yang terjadi. Makanya ibu harus sabar tuh dalam ikhtiar itu karena sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi mau sulit mau mudah ibu harus jalani karena nggak ada pilihan. Kalau ingin saat menjalani usaha, saat menjalani ikhtiar tuh punya ketenangan karena dia bersama Allah. Kira-kira kalau orang bersama Allah doa dikabulkan nggak? Masalahnya ditolong Allah nggak? Ya sudah, berarti mau sulit mau mudah ibu suka tidak suka ibu harus sabar. Karena sabar itu syarat mutlak Allah akan menolong masalah kita. Baik, caranya bagaimana? Gini, kalau ibu pengen sabar, atau gini, di dalam menjalani hidup ini ibu, selama ini berapa banyak kejadian yang menimpa ibu? 2 kejadian enak dan tidak enak. Silakan ibu cek. 21 ayat 35. 21 surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah? 21 ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Terus? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Baik, keburukan itu kejadian enak atau tidak enak? Kalau kebaikan? Jadi hidup ibu tuh sebenarnya cuma mengelola ini. Kejadian enak dan tidak enak. Bisa ditolak nggak? Nggak ada yang bisa menolak kejadian dari Allah. Berarti tugas kita apa? Menerima. Berarti menerima itu mudah atau sulit? Wah. Loh saya ulang, mau enak atau tidak enak, kita bisa nolak nggak? Lah kalau nggak bisa nolak berarti pilihannya cuma apa? Menerima. Tinggal menerimanya mau ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas bersama Allah, kalau tidak ikhlas bersama? Ibu biasanya milih yang mana? Sudah. Ayo.
Kecuali ibu bisa menolak kejadian, silahkan tolak. Ibu mau terima tidak terima nggak bisa ditolak kok. Surat 6 ayat 134. Surat 6 surat Al-An'am ayat 134. Jadi ayat-ayatnya itu diimplementasikannya Bu ya sama kehidupan ya. Jangan cuma sekedar dibaca, Bu. Dipraktekkan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Baik, berarti semua manusia pasti diuji nggak? Pasti. Terus? Dan kamu tidak mampu menolaknya. Nah kita tuh nggak bisa nolak namanya kejadian. Kalau Allah sudah menghendaki ibu diuji sakit, diuji masalah, pasti akan terjadi. Ya, surat 6 134. Jadi jangan buang-buang waktu terhadap sesuatu yang bisa ditolak. Ya. Nah makanya ibu harus belajar sabar ya, biar mudah menerima gitu loh Bu. Baik, saya ulang. Jadi kejadian hidup itu ada berapa? Dua, kejadian enak dan tidak enak. Kalau saya suruh milih ibu ya, kalau ibu suruh milih, ibu tuh ingin dapat kejadian enak atau tidak enak? Nah, saya pun begitu, betul? Sekarang tolong dijawab. Tapi kalau ibu ingin sabar biar bersama Allah, kalau ibu ingin sabar, berarti ibu butuh kejadian enak atau tidak enak? Nah, karena kalau sabar itu pasangannya kejadian yang tidak enak. Berarti sekarang ibu perlu yang mana? Yang enak atau tidak enak? Kan tadi saya bilang, kalau ingin sabar ini, berarti ibu butuh kejadian enak atau tidak enak? Yang nggak enak dong. Misalnya gini, Bu, sabar ya suaminya soleh, begitu? Nggak bisa, nggak cocok. Tapi kalau saya ngomong, Bu, sabar ya suaminya galak, pas nggak? Nah, berarti sabar itu pasangannya yang enak atau yang tidak enak? Itu. Berarti sekarang ibu senang yang galak atau yang soleh? Nggak apa-apa, cuman kalau misalnya sekarang kenyataannya anak nggak mau dengerin omongan kita, suami misalnya pengennya menang sendiri, berarti ibu suka nggak suka, itu dijadikan masalah atau sarana latihan sabar? Nggak, biasanya dijadiin masalah atau sarana latihan sabar? Masalah. Nah itu masalahnya. Karena dari awal ibu selalu menganggap itu masalah, padahal kejadian tidak enak itu biar ibu jadi sabar. Harusnya pertanyaan besarnya, kenapa sih Allah tuh membuat saya harus jadi sabar? Kan itu pertanyaannya. Baik, kita buka surat 3 ayat 142. Surat 3 surat Al-Imran ayat 132. 142. Kenapa setiap ujian tuh Allah nyuruh kita sabar? Kan ini pasti ada alasannya dong, ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nah, Allah nanya ke siapa ini? Kepada manusia. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal kalau ditanya, kita tuh ingin masuk surga atau neraka? Ada syaratnya nggak? Nih, terus. Coba. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Syaratnya apa? Baik, sabar dan berjihad ya. Mohon maaf, ibu sudah sabar, tapi ingin masuk surga, begitu? Mau melewat jalan mana? Loh. Jadi Allah baiknya membuat kejadian tidak enak. Baik, tujuannya biar ibu masuk surga. Berarti suami galak itu masalah atau sarana masuk surga? Berarti terima kasih atau emosi? Loh iya dong. Kalau suaminya ngaji, kalau enggak ya enggak. Coba direnungkan ya. Tapi selama ini jujur ya, ibu kalau mendapatkan kejadian yang tidak enak, biasanya tuh ibu senang atau bahagia? Enggak, kalau mendapatkan kejadian yang tidak enak secara umum. Enggak senang kan? Kira-kira di dalam Al-Quran ada nggak caranya
Meskipun itu kejadian tidak enak, tapi ibu tetap bahagia. Ada, ini yang mau saya ajarin. Iya, dan itu benar-benar akan terjadi. Lihat ya, akan terjadi. Jamaah saya dimaki-maki, difitnah, itu jadi senang. Lah kalau sudah jadi senang kan gak ada masalah. Nah itu namanya akhlakul karimah, karena Rasul diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Padahal ibu tuh dapat dua, selalu akan dapat dua kejadian. Sekarang bayangkan, kejadian tidak enak saja ibu alhamdulillah, apalagi kejadian enak. Nah hidup tuh harus begitu harusnya. Nah ini mau saya ajarkan gimana caranya pas dimaki-maki, pas difitnah, pas diomelin orang, ibu tapi tetap bahagia. Karena di Al-Quran ada caranya. Al-Baqarah 155. Lihat, ini saya mau catat gambaran dulu. Surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah ketika kita diberikan suatu ujian yang sebenarnya menyakitkan? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Secara umum orang menderita atau bahagia? Menderita kan? Tapi kita lihat, kenapa ini berbalik? Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar bahagia atau menderita? Kenapa harusnya secara umum menderita kok dia bahagia? Innallaha ma'as sabirin. Karena orang sabar bersama Allah. Berarti kalau sekarang ibu masih menderita tapi misalnya seakan-akan merasa sabar, berarti ibu bukan sabar tapi merasa sabar. Karena orang sabar itu harusnya bahagia. Baik, paham ini? Jadi suami galak itu masalah atau sarana masuk surga? Berarti ibu terima kasih atau emosi? Loh. Ya, baik, kita masuk ya. Bagaimana supaya kita bahagia, ya? Agar diberikan saat diberikan Allah ujian permasalahan, apapun itu ya. Ternyata di Al-Quran ada caranya. Nanti dibuktikan ya, biar jadi kebiasaan sudah. Kalau jadi kebiasaan beres. 64 ayat 11, silakan. Surat 64 At-Tagabun ayat 11. Bagaimana caranya kita bahagia? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Stop. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti semua kejadian yang menimpa diri kita itu terjadi gara-gara apa? Izin Allah ya. Berarti yang mekanismenya yang terjadi, kejadiannya dulu atau izinnya dulu? Kejadian dulu atau izinnya dulu? Izinnya. Kalau Allah mengizinkan sesuatu, sempurna atau salah? Benar. Meskipun musibah? Karena yang dilihat adalah izin Allah. Berarti nanti kalau ibu ada kejadian, kalau ada kejadian menimpa kita, berarti ibu tuh nanti lihat kejadiannya atau izinnya? Benar. Sempurna atau salah? Berarti yang wajar ibu terima atau ibu marah? Terima ngomongnya apa? Berarti ibu pasti maki-maki suami ngomongnya apa? Lah, katanya mau diajarin caranya. Loh. Loh, kenapa selama ini kita menderita? Karena selama ini yang ibu lihat kejadiannya, jujur. Ayo, orang maki-maki, orang fitnah, orang menyakiti kita. Yang ibu lihat selalu kejadiannya kan? Padahal tolong dijawab. Itu setiap kejadian ada izin Allahnya nggak? Ada. Terus kenapa ibu nggak melihat izin Allahnya? Lihat, bagi orang, ini saya buktikan ya kenapa harusnya hatinya bahagia ya. Bagi orang kalau ada kejadian melihat izin Allah, apa yang Allah janjikan? 13 ayat 28, loncat dulu ke sana. Ayat 28. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat apanya? Kejadiannya atau izinnya? Itu Allah udah janji, Bu. Coba terus. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi mau suami marah-marah pun, kalau ibu ngelihat Allahnya, pasti ibu tetap hatinya tenang.
dan silakan dibuktikan. Silakan dibuktikan. Ya. Jadi saya berharap Al-Quran ini bukan hanya teori saja, tapi tolong praktekkan di dalam menjalani hidup sehari-hari. Kalau misalnya nanti terbukti, kok saya nggak sakit hati ya, misalnya ya, kok saya tetap hati pelong ya. Iya ya, kalau gitu ngapain kita pusing-pusing? Ikuti saja apa yang Allah perintahkan gitu loh. Nah ini perlu latihan, saya paham ya. Baik, balik lagi Pak ke 64 ayat 11. 64 yang tadi ayatnya, surat 64 ayat 11. Lihat, kalau ibu setiap kejadian selalu melihat izin Allah, dari awal aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi ibu mulai latihan itu ya, pas ada kejadian, oh ya ini itu izin Allah, ya Allah saya terima dulu gitu ya. Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah, ibu yakin dengan izin Allah, maka apa yang Allah lakukan? Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maka ibu akan dibimbing Allah. Akhirnya suami berubah akhlaknya, suami tetap itu. Anak, iya suaminya tetap itu, dari yang galak jadi baik. Anak yang nakal karena ibu menerima izin Allah, akhirnya Allah rubah hatinya gitu loh. Saya balik berarti selama ini kalau suami anak nggak berubah, berarti ibu tidak pernah menghormati izin Allah. Udah gitu aja. Mohon maaf, selama hidup berapa kali ibu menghormati izin Allah? Atau selalu terjebak dengan kejadian yang dihadapi? Loh kan kejadian bisa terjadi ada izin Allah Bu. Gini aja lah, ibu jam 12 malam anak tiba-tiba minta keluar, hujan besar, diizinkan nggak? Kenapa? Lihat manusia saja sebelum membuat izin pakai pertimbangan. Sekarang selevel Allah buat izin ngawur atau benar? Loh kalau gitu harusnya langsung diterima atau dipikir-pikir? Sudah diterima, buktikan. Nanti Allah kasih ketenangan nggak? Allah menyelesaikan nggak? Nah, di Juni 2023 itu, awalnya Bu, saya tiba-tiba dimaki-maki orang. Ya, awalnya. Karena saya keluarkan dari grup, saya ganggu menurut saya. Dimaki-maki. Saya tadinya kan reaksi orang. Biasanya kalau dimaki-maki kan biasanya mereaksi ya. Saya ingat, ini izin Allah. Saya terima. Nah saya itu kerasa pas dimaki-maki saya lihat izin Allah kan saya tenang. Saya udah yakin ini saya tenang, berarti saya saat ini bersama Allah. Baru saya waktu itu minta, ya Allah saya minta naik haji gitu loh Bu. Karena kan memang doa orang terzolimi kan dikabulkan. Dan kalau ibu bisa menerima kan bersama Allah. Nah harusnya pertanyaannya gini. Kenapa Allah membuat kejadian dizolimi kan? Kan selama ini mohon maaf ya, ibu kalau dizolimi itu sakit hati atau tidak? Nah, nih saya ceritakan sebentar biar ibu paham ya. Selama ini kan kita berdoa, betul? Mungkin kalau doa kita normal-normal saja, mungkin doa kita nggak akan dikabulkan atau dipending sama Allah. Nah, cuman karena Allah baik, akhirnya buatlah Allah kejadian kita dizolimi orang. Maksudnya itu apa? Karena ibu misalnya kalau doa normal itu tidak dikabulkan, maka Allah buatlah kejadian ibu dizolimi. Biar doa yang selama ini ibu nggak dikabulkan, jadi dikabulkan. Kan saya minta naik haji sebenarnya udah lama dari dulu. Cuman waktu itu momennya pas di bulan Juli itu saya ditelepon, dimaki-maki orang. Saya terima, ini saya bilang. Saya langsung paham. Ya Allah saya terima ini izinnya. Lalu saya doa, ya Allah saya ingin naik haji. Jadi saya akhirnya setelah dia maki-maki saya bilang, makasih ya Pak. Bingung dia. Kenapa? Karena saya tahu ini Allah mau ngabulkan doa saya. Nah jadi ibu nanti kalau dizolimi itu malah bukan nangis, bukan sakit hati. Doa. Minta kaya dunia dan akhirat. Ngerti gak ini Bapak Ibu? Jadi harusnya kita terima kasih atau emosi sama yang ngezolimi? Terima kasih. Karena gara-gara dia doa kita dikabulkan. Gitu loh Bapak Ibu. Ngerti gak ini logika berpikirnya? Jadi selama ini orang tuh selalu salah menilai. Seakan-akan kalau kejadian tidak enak itu Allah gak baik. Kalau kejadian enak, enggak. Standar ibu baik tidak kan dari hawa nafsunya, bukan dari Al-Quran. Kalau sesuai dengan keinginan ibu bilang baik. Kalau tidak sesuai, terus kapan latihan sabarnya kalau begitu? Karena sabar itu syarat masuk surga. Atau ibu ingin masuk surga tapi nggak mau sabar begitu? Emang punya orang dalam? Baik.
Ya. Itu pas dikabulkan waktu haji itu masih nunggu berapa tahun gitu? Enggak, langsung. Loh kan saya bilang, enggak, Juni 2023 langsung. Loh, pertanyaan saya, kalau Allah menghendaki, kalau Allah mengabulkan doa kita, bisa nggak Allah atur kejadiannya? Bisa. Jadi ceritanya setelah saya doa itu, karena posisi waktu itu saya dizolimi itu, saya akan berdoa. Sunatullahnya November, jamaah saya telepon di Semarang. Ustadz, mau nggak jadi bimbing haji? Oh mau, saya bilang. Ini saya udah paham. Ini cara Allah nih. Tapi saya masih ragu-ragu. Tapi saya yakin lah, pasti Allah akan ngasih jalan kan. Yaudah, pokoknya sini minta fotonya. Terus udah. Tiba-tiba Januari saya suruh biometrik. Terus saya disuruh manasik. Tapi saya bahasnya manasik hati. Seperti itu nanti sore ini saya akan cerita perjalanan haji yang luar biasa nanti. Jadi saya disuruh manasik hati, teman saya suruh manasik haji. Orang Bu, logikanya kan selama ini kalau haji, kalau umroh tuh Bapak Ibu kan cuma fokus manasiknya kan. Ternyata di haji itu yang paling penting bukan masalah aturan itunya Bu. Itu penting ya, maksudnya Ibu ikutin mutawif saja, beres itu rukun haji. Tapi yang penting tuh ini loh, hati, mental. Karena kenyataannya dalam menjalani perjalanan banyak hal yang tidak sesuai, apalagi di sana. Saya habis-habisan di sana Bu, benar. Omongan saya yang di Indonesia, sabar, ikhlas, itu terjadi semua di sana. Ini benar. Makanya namanya saya tuh kalau buka, teman saya manasik haji, saya manasik hati. Ini saya kasih gambaran aja ya. Datang ke hotel, tiba-tiba airnya nggak nyala 2 hari. Iya, makanya saya bilang omongan saya yang di sini, semua terpraktik di sana. Terus dalam hotel tuh 1.200 orang di Mina itu, di Azizia ya. Liftnya cuma 2 kecil, minimal cuma 4 orang. Akhirnya saya lantai 9, turun naik tangga setiap hari. Itu 15 hari di sana. Jadi sebenarnya semua ujung-ujungnya tuh masalah hati. Nah itu yang saya sampaikan. Makanya nanti judulnya yang sore itu hakikat haji kan. Karena saya mau ceritakan apa yang saya lakukan dan kenapa saya bisa naik haji yang tadi saya ceritakan. Nggak, kalau itu materinya memang lain. Kalau ini kan materi dasar. Kan banyak materinya. Ya, paham ya ibu-ibu semua ya? Baik. Jadi Hah? Oh, ya, masa tunggu. Paham nggak ibu ngerti ini? Jadi kesimpulannya apa? Tolong sekarang ayat-ayat Al-Quran yang selama ini ibu baca mulai dipraktekkan. Karena teori setinggi apapun Bu, kalau nggak dipraktekkan nggak akan manfaatnya. Nah ibu punya teori tinggi tapi kalau nggak dipraktekkan, ayo bisa nggak merasakan? Ya, karena fungsinya ngaji itu apa? Teori, belajar, praktek, lalu pembuktian. Nah ibu semakin yakin nanti kalau sudah dibuktikan. Paham? Udah jam 11 ya? Baik, silakan. Ada pertanyaan terakhir nih. Ada pertanyaan? Kalau tidak, udah. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Oh iya, ya silakan ibu di belakang. Silakan. Oh pengennya ya. 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 Gini, saya jelaskan ya Bu ya. Ya, caranya gini. Baik. Gini, bagus. Oke. Gini aja, saya kasih gambaran simpel ya biar ibu bisa mempraktekkan ya. Orang yang biasa bela diri sama yang tidak biasa bela diri, kalau dipukul refleksnya sama atau beda? Kira-kira yang refleksnya bagus yang mana? Yang biasa kan? Karena kebiasaan. Mohon maaf sekarang saya mau tanya kepada ibu semua. Ibu tuh pernah nggak menyengaja latihan sabar? Menyengaja latihan sabar. Gimana mau jadi bisa refleks sabar kalau ibu nggak pernah latihan? Ngerti ibu? Jadi intinya berarti kita latihan, betul? Nah, bagus. Bagaimana latihan sabar? Gampang. Gini, perhatikan ya. Nanti ibu setelah pulang ini tulis, ngeprint kecil semua atas izin Allah, tulis.
tempel di setir, di dinding, di mirror, biar ibu pas ada kejadian, izin Allah. Tulis aja semua atas izin Allah. Ngerti nggak ini? Kayak gini lah, kalau saya perjalanan luar kota misalnya, 1 kilo Pringsewu misalnya, 800 meter Pringsewu kan lama-lama kan belok. Kenapa? Termindset dalam pikiran. Jadi nanti ibu tempel di mana? Yang biasa ibu lakukan aja. Misalnya ibu biasanya paling lama di mana? Di kantor, di rumah, di mobil. Tulis izin Allah, izin Allah. Udah gitu aja, nggak usah mikir dulu. Nanti pas ibu mau marah ke suami, pas suami mau marah, izin Allah. Nanti akan begitu nanti. Saya gitu prakteknya. Karena orang itu gampang, hanya cukup membiasakan diri aja. Jadi nggak usah yang tinggi-tinggi. Mohon maaf, ibu seminggu, 2 minggu mau latihan tahajud, berat atau ringan? Setelah 6 bulan. Kenapa? Kebiasaan. Masalahnya selama ini ibu nggak pernah menyengaja latihan sabar, itu aja sebenarnya. Merubah cara mindsetnya yang tadinya kepada kejadian gini. Saya ajarin langsung ya. Ini kalau dimaki-maki orang bu, Pak Edo bantu saya. Gini caranya. Tadi sabar itu intinya apa? Sabar itu semua kejadian atas izin Allah ya. Perhatikan. Misalnya di sini izin Allah, ini cara berpikir nih. Misalnya izin Allah ya. Terus Pak Edo ini maki-maki saya. Berarti kalau saya ingin latihan sabar, saya konsentrasi sama dia atau pikiran saya digeser ke izin Allah. Geser pikirannya, ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan, saya terima. Jadi fokus saya itu ke dia, bukan ke ini. Paham? Nah, selama ini yang buat ibu sakit hati, dimaki-maki ke sini nih fokusnya. Benar nggak? Nah, nanti ibu kalau dimarahin suami, ibu tetap gini, tapi jangan gini ya. Jangan gitu. Pikirannya aja yang dibelokin. Jadi pas ada ini, ibu langsung, ya Allah, saya terima. Buktikan. Ya Allah, saya terima. Dalam hati ya, dalam hati, jangan dalam depan dia. Alhamdulillah, jangan. Dalam hati. Jangan dalam hati, nanti aneh malah. Ingat ya, jadi diterima. Niatkan, ya Allah, saya terima dalam hati. Kita lihat ada perubahan nggak nantinya. Itu aja. Loh kan ayat Al-Quran harus dibuktikan biar ibu yakin. Nanti ibu dapat anak misalnya ya, anak mau sholat, ibu terima dulu. Ya Allah, saya terima. Terus setelah itu ngomong nggak apa-apa, tapi ibu ngomong nanti bersama Allah. Jadi yang merubah nanti itu anak suami itu karena ibu pas saat bicara ibu bersama Allah dengan menerima izin Allah itu. Berarti kalau selama ini tidak berubah-berubah, pasti ibu tidak menerima karena izin Allah. Loh kan kita disuruh bertasbih apa yang dilakukan kepada Allah kan? Coba dipraktekkan, pasti akan pada perubahan. Ya dipraktek ya. Ini baru tadi pagi. Istri suami 30 tahun dia cuman ternyata merasa sabar. Akhirnya ketika dirubah, Ustadz bisa berubah semua ya suami saya. Begitu gampang. Loh, kan saya bilang ayat-ayat Al-Quran ini kan sebenarnya akan terjadi, akan terbukti bu. Jadi kalau ibu masih bingung, ayo dong ayatnya gimana selama ini. Ya, buktikan dulu ya bu ya. Jadi nanti kalau ada kejadian tetap dihadapi, tetap kita melihat. Tapi dalam hati itu ya Allah silakan, saya terima. Nah sikap ridho itu yang membuat pertolongan Allah akan muncul. Loh ibu bukannya ingin dapat ridho Allah? Loh terus kenapa selama ini kalau ingin dapat izinnya nggak pernah dihormati? Gimana Allah mau nolong? Izinnya aja nggak pernah dihormati. Jelas? Baik, silakan. Berarti tinggal praktek ya? Ya sudah ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada tadi mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Baik, kita berdoa. Ayo kita berdoa yang belum haji, kita berdoa naik haji. Ya. Yang sudah haji pun nggak apa-apa, kita haji kembali ya. Ya, haji 2 kali nggak apa-apa. Ya, haji sulam juga kan 2 kali nggak apa-apa. Tukang bubur naik haji. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahmanirrahim, kami berkumpul di sini ya Allah mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta khususan kepada kami semua ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami agar kami selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, dan kabulkanlah hajat-hajat kami. Silakan ibu mohon hajat-hajat ibu masing-masing ya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.